Pengakuan tenaga magang yang hanya digaji Rp100.000 per bulan bahkan diharuskan membayar denda kalau berhenti bekerja atau resign. Menyeret perihal bagaimana sebenarnya ketentuan soal magang di Indonesia. Satu hal tenaga magang mendapatkan manfaat ilmu, namun satu hal lainnya tak sedikit yang juga berpikir ini sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dari perusahaan. Kami bahas bersama Muhammad Ali Hapsah, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemenaker Republik Indonesia, dan Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM. Selamat malam Pak Ali dan Nabila. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, saya akan ke Pak Ali terlebih dahulu. Jadi hasil investigasi soal kasus yang terjadi di salah satu perusahaan startup ini, apakah jangan-jangan ini sudah pernah ada kejadian serupa lainnya? Seperti apa Pak? Ya, sebelum sampai ke situ, mungkin saya ingin sedikit mengoreksi dulu. Dari judul kita ini menyebutkan upah ya. Jadi dalam konteks pemagangan, sebagaimana diatur di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020, untuk pemagangan itu tidak ada istilah upah. Yang ada adalah uang saku. Nah, kaitan dengan viralnya pengakuan seorang peserta magang yang ada di Surabaya yang dilaksanakan oleh Kampuspedia, kami bersama dengan kawan-kawan dari pengawasan telah melihat langsung di lapangan dan telah berkoordinasi dengan Akbar Maulana selaku CEO dari Kampuspedia. Kami menemukan bahwa ternyata peserta dari pemagangan itu adalah mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Sementara dalam konteks pemagangan yang diatur di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020, pemagang itu adalah pencari kerja, dalam hal ini adalah mereka yang sudah di luar dari pendidikan formal, dan yang kedua adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Jadi ketika kami bertemu, sebenarnya ini kalau kita lihat apa yang menjadi kewenangannya Kementerian Ketenagakerjaan, ini berada di luar dari kewenangan kita. Namun demikian, karena ini adalah sesuatu yang sudah menarik perhatian publik, kami pun juga tetap bertemu dengan beberapa startup yang ada di tempat itu untuk memberikan pembinaan. Bisa saja ke depannya tidak hanya mereka memanfaatkan mahasiswa atau terima peserta magang dari mahasiswa, tapi dari para pencari kerja, dan kami sudah memberikan penjelasan bagaimana melaksanakan pemagangan sebagaimana yang diatur di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020. Oke, jadi intinya untuk mereka atau tenaga magang dalam hal ini sebagai syarat untuk pelengkap pendidikan atau syarat pendidikan ini memang berbeda ya, Pak Ali ya? Ya, jadi beda. Saya kira mungkin kita yang pernah mengikuti barangkali pendidikan tinggi dan mungkin juga punya pengalaman ya mengikuti pemagangan, saya kira sangat berbeda sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yang di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020. Oke, untuk dari sisi kepesertaan, kemudian juga tadi dengan istilah gaji atau upah, yang diatur adalah upah uang saku yang diberikan kepada peserta magang. Oke, untuk ketentuan uang sakunya berapa Pak Ali seharusnya seperti dalam peraturan? Ya, secara besaran memang tidak eksplisit disampaikan, tetapi di dalam Naker disebutkan paling tidak bisa meng-cover untuk biaya transportasi, kemudian makan siangnya barangkali karena selama berada di tempat kerja melewati makan siang, dan yang kedua ada namanya insentif pemagangan. Dan tentu saja besaran antara uang saku tadi itu berdasarkan kesepakatan pemberi magang dengan pemagang yang diatur di dalam perjanjian pemagangan. Jadi di dalamnya itu memuat hak dan kewajiban, dan salah satunya adalah berapa besaran uang saku yang akan diberikan. Oleh karena itu, ketika misalnya sudah diikat dalam satu perjanjian pemagangan, dalam hal ini pemagang bersedia untuk menjalankan, maka seyogyanya dia sudah mengerti apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, termasuk juga misalnya besaran uang saku yang sudah mereka sepakati untuk
menjadi kompensasi kepada peserta magang. Oke, jadi kebijakan ini dikembalikan lagi ke perusahaan ya, tempat tenaga magang itu berada. Kalau tadi definisinya berbeda, magang untuk kelengkapan syarat pendidikan, kemudian satu lagi magang untuk pekerjaan, begitu ya Pak Ali ya. Artinya dengan definisi yang berbeda, tanggung jawabnya pun harusnya berbeda, sehingga tidak ada perlakuannya pun juga harus berbeda, karena nggak bisa disamakan dong. Ya, saya tentu hanya bisa mungkin berkomentar dari sisi bagaimana pemagangan versi Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kita sangat sangat memahami bahwa salah satu model pelatihan vokasi yang sangat itu dalam rangka peningkatan kompetensi itu adalah dengan merasakan langsung kondisi pekerjaan di lapangan. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pemagangan. Kita mengetahui bahwa persoalan mismatch lulusan pendidikan kita masih cukup tinggi, dan karena itu sebagai jembatan mereka untuk bisa masuk ke pasar kerja, magangan ini adalah merupakan transisi yang bisa mereka ikuti untuk mensejajarkan kebutuhan kompetensi di pasar kerja dengan apa yang mereka miliki. Dan kami sangat meyakini bahwa pemagangan ini adalah salah satu jembatannya. Nah, oleh karena itu, dalam proses pemagangan yang dilaksanakan di Kementerian Ketenagakerjaan, selain tetap diberikan teori yang dalam regulasi diatur 10-25%, lebih banyak adalah bekerja langsung di perusahaan itu sesuai dengan jabatan-jabatan yang diikuti dalam proses pemagangan itu. Jadi, tidak sekedar hanya di perusahaan, tapi di dalam proses magang awalnya itu sudah ditentukan program magang yang akan diikuti oleh peserta ini apa. Misalnya kalau katakanlah dia magang di hotel untuk jabatan resepsionis, maka selama dia mengikuti pemagangan, dia akan bekerja seakan-akan sebagai seorang resepsionis. Pak Ali. Dan demikian, maka setelah selesai proses pemagangan, diharapkan bisa langsung terserap di perusahaan tersebut, atau barangkali kalau belum ada lowongan di perusahaan tersebut, dengan kompetensi yang sudah dimiliki, dia bisa melamar di tempat yang lain. Pak Ali, untuk peraturan atau ketentuan soal pemagangan yang sekarang, apakah relevan bisa diterapkan dalam konteks magang di perusahaan rintisan atau magang di perusahaan startup, sama mungkin magang di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin di BUMN kah? Sangat dimungkinkan di mana saja sepanjang memenuhi unsur-unsur dari perusahaan di dalam melakukan pemagangan. Sebelum startup atau perusahaan mengajukan pemagangan, dia harus memenuhi yang pertama, dia harus mempunyai program pemagangan. Ini yang mau dibuka lowongan magangnya ini untuk jabatan-jabatan apa saja, programnya apa saja. Di dalam program magang itu diatur unit-unit kompetensi yang akan nanti didapatkan ketika peserta ini akan mengikuti magang. Dia harus mempunyai sarana dan prasarana. Dan yang paling penting juga adalah dia harus mempunyai atau mentor yang ada di perusahaan itu. Dan oleh karena itu, sebagai insentif dari Kementerian Ketenagakerjaan, setiap tahunnya kami melatih para karyawan-karyawan perusahaan yang akan nanti menjadi mentor di perusahaan-perusahaan. Ini adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan satu hal yang paling penting lagi, sebuah startup atau perusahaan yang ingin melaksanakan magang harus mendapatkan persetujuan dari otoritas, apakah itu di kabupaten kota, kalau lingkup perusahaan itu di kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota. Kalau misalnya perusahaan itu lintas kabupaten dalam satu provinsi, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari dinas provinsi. Dan kalau lingkup nasional, dia harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Baik. Prinsipnya mau perusahaan besar, perusahaan kecil, startup, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan magang, maka sebenarnya mereka bisa melaksanakan pemagangan. Saya ke Mbak Nabila. Mbak Nabila, silakan komentar Anda bagaimana kemudian kalau tadi Pak Ali sampaikan ada dua definisi yang berbeda, ya kan, tentang tenaga magang ini. Ada tenaga magang yang memang sebagai syarat kelengkapan pendidikan, ada juga tujuannya untuk bekerja. Namun tentunya dua-duanya tidak bisa dibebankan tanggung jawab yang sama. Nah,
apakah aturan yang kita punya sekarang ini cukup relevan dan cukup adil bagi mereka-mereka yang bekerja sebagai tenaga magang? Terima kasih, Mbak. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali bahwa memang ada perbedaan ya kalau kita bicara konteks pemagangan dalam konteks Permenaker 6 tahun 2020 dengan internship yang belakangan ini semakin marak terjadi. Kalau ditanya apakah relevan atau tidak, pada kenyataannya di lapangan yang terjadi itu kebanyakan perusahaan rintisan memang tidak menyelenggarakan permagangan berdasarkan Permenaker 6 tahun 2020 ini. Karena yang relevan dalam Permenaker 6 tahun 2020 adalah lebih ke konteks on the job training dibandingkan dengan internship yang sekarang banyak terjadi. Jadi memang ada kekosongan hukum kalau menurut saya terhadap internship ini yang akhirnya menyebabkan permasalahan seperti yang terjadi kemarin itu tidak 1-2 kali terjadi, tapi sering sekali ini menjadi sebuah semacam cara eksploitasi baru dikarenakan adanya kekosongan hukum terhadap jenis internship yang sekarang sedang marak ini. Oke, kekosongan hukum ini yang Anda tangkap sehingga ini tidak menjadi adil atau memberikan keadilan bagi tenaga magang sehingga itu yang terjadi terkesan eksploitatif begitu ya? Betul. Karena kan posisi tawar peserta magang ini sangat rendah jika dibandingkan dengan pemberi kerja. Kita bicara dalam konteks hukum hubungan kerja biasa saja yang jelas-jelas orang bekerja, posisi tawarnya lebih rendah. Apalagi kita bicara pemagangan. Jadi anak-anak magang yang masih sangat baru dan kemudian tidak tahu ini tadi masuk ke dalam dunia kerja dan adanya kekosongan hukum, maka sangat mungkin terjadi hal-hal yang eksploitatif yang akhirnya mereka iya-iya saja terhadap apapun hak dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Yang ada justru kebanyakan kewajiban, haknya hampir tidak ada sama sekali karena semuanya dikembalikan pada kebijakan perusahaan karena memang sampai saat ini tidak ada regulasi yang bisa mempush perusahaan untuk memberikan hak-hak tertentu karena lagi-lagi Permenaker 6 2020 itu tidak selalu bisa mengikat bagi banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan internship ini tadi. Oke, termasuk dalam hal monitoring atau pengawasan juga. Kalau tadi kan Pak Ali sampaikan sebenarnya untuk semua perusahaan yang yang punya program magang, mereka memang harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, ini Anda lihat bagaimana? Betul, karena sebenarnya kalau kita lihat dalam Permenaker 6 2020, salah satu cara mengeceknya kan ada salah satu kewajiban perusahaan adalah adanya perjanjian pemagangan. Betul. Perjanjian pemagangan ini sendiri wajib didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sehingga kemudian Dinas Ketenagakerjaan bisa melakukan pengawasan. Dalam konteks mereka tidak memiliki perjanjian pemagangan yang didaftarkan, tentu saja pengawasan ini nyaris tidak ada. Dia hanya muncul pengawasan publik malah lewat hal-hal viral seperti kemarin. Kalau misalnya tidak, ya sama sekali tidak ada pengawasan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada internship tersebut. Oke, Pak Ali, jadi bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nabila menyampaikan ada kekosongan di sana. Pengawasan yang juga dipertanyakan, bagaimana pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan atau memiliki program magang gitu. Jadi jangan sampai ujung-ujungnya banyak yang berpikiran magang itu jadi bentuk eksploitatif aja, lumayan dapat membayar orang dengan upah yang atau uang saku kalau tadi Pak Ali sampaikan upah saku yang sedikit, tidak seperti karyawan atau pegawai tetap gitu, tapi load kerjanya sama besarnya dengan pegawai tetap ini atau staf tetapnya. Sebenarnya dalam kasus Kampuspedia, dari apa yang kami temukan di lapangan, ada kontrak antara pemagang dengan pemberi magang gitu. Dan secara eksplisit di sana disebutkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk mereka sebutnya gaji ya yang 100.000 atau fee ya 100.000 per bulannya yang nanti diberikan di ujung tahun. Masuk juga mengenai dendanya. Jadi sebenarnya para peserta dari awal aware sebenarnya mengenai adanya klausul tersebut, tapi ya mungkin barangkali ada tuntutan untuk peningkatan kompetensi juga dan barangkali menjadi bagian dari proses penyelesaian studinya sehingga yang akan mengikuti proses ini. Oke, tapi ya saya setuju tentu bahwa pengawasan publik adalah pengawasan yang sangat efektif ya untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
dengan keterbatasan kami untuk bisa menjangkau semuanya, tentu kita sangat berterima kasih ketika misalnya ada hal-hal yang viral seperti ini, karena ini juga menjadi kesempatan buat kami untuk mensosialisasikan bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemagangan yang berkualitas, sebagaimana yang sudah diatur dengan baik di dalam Permenaker gitu. Lagi-lagi meskipun kemarin itu konteksnya bukan dalam hal pencari kerja maupun pekerja, tapi kami tetap punya kepentingan untuk mensosialisasikan kepada semua bagaimana pemagangan itu seharusnya dilakukan agar tadi kemungkinan adanya eksploitasi, kemudian upah murah dan lain-lain sebagainya, ini bisa kita eliminir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Nabila bahwa salah satunya adalah harus perjanjian pemagangannya itu disahkan oleh dinas setempat. Kenapa? Untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian pemagangan itu tidak merugikan satu pihak. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan proses pengendalian dari awal agar tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana tadi disampaikan. Nah, persoalan misalnya terjadi di lapangan, tentu kita sangat berterima kasih ketika ada masyarakat yang menyampaikan ini dan itu bisa pada kita untuk menjadi pembelajaran kita buat semuanya gitu. Oke, kan ini ada kontraknya ya Pak Ali. Nah, kalau untuk tenaga magang yang akhirnya berujung pada menyimpang dari perjanjian atau menyimpang dari klausul-klausul dalam kontrak, apakah ini juga bisa diadukan ke Kemnaker? Ini sangat tegas sebenarnya diatur di dalam Permenaker ini apabila pengawas baik yang ada di pusat maupun di provinsi menemukan ada yang mengaku magang tetapi tidak dilengkapi dengan tadi seluruh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi atau katakanlah tidak ada perjanjian pemagangannya, maka perusahaan tersebut wajib menerima yang bersangkutan menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Jadi ini salah satu bagian dari lagi-lagi pengendalian kita bahwa pemagangan itu tidak sembarangan dilakukan gitu. Ada aturan yang melingkupinya dan salah satunya ketika Anda salah dalam prosesnya, ada konsekuensi untuk yang bersangkutan langsung diangkat menjadi pegawai. Itu diatur secara eksplisit di dalam Permenaker. Oke, Mbak Nabila, ekosistem perusahaan itu kan berubah sekarang ya, makanya muncul mungkin jenis-jenis perusahaan rintisan atau startup sekarang sangat berkembang pesat. Indonesia pun juga banyak sekali. Artinya kalau Anda melihat ada kekosongan dan kekosongan tadi seperti yang Anda sampaikan, kemudian ada aturan-aturan yang juga harus berubah, artinya yang lebih related atau terkait dengan kebutuhan program magang sekarang. Betul, menurut saya ini sangat penting ya Mbak, karena meskipun tadi dikatakan oleh Pak Ali bahwa Permenaker 6 2020 itu masih relevan untuk diterapkan dalam konteks pemagangan internship yang sekarang banyak terjadi, kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Kenyataan di lapangan adalah perusahaan-perusahaan merasa bahwa internship yang mereka lakukan itu di luar ruang lingkup dari Permenaker 6 2020, yang mana kalau melihat dari cara Permenaker 6 2020 mendefinisikan mengenai permagangan masuk akal ketika perusahaan merasa bahwa internship itu tidak masuk ke dalam ranah ini. Sehingga menurut saya pemerintah perlu untuk menggodok ulang begitu untuk membuat definisi pemagangan, peraturan pemagangan yang lebih kontekstual dengan pemagangan yang sekarang banyak terjadi. Apalagi kalau kita bicara pemagangan, kan sekarang pemagangan itu semakin banyak jenisnya ya, tidak hanya yang internship yang dilakukan oleh startup, bahkan sekarang kalau kita bicara konteks kampus Merdeka pun salah satu program unggulannya adalah pemagangan. Dan lagi-lagi tanpa adanya kejelasan begitu ya, kejelasan definisi dan kejelasan hukum yang jelas, ini akan semakin tumpang tindih ketika orang masuk sebagai peserta magang kampus Merdeka atau ketika dia masuk jadi peserta magang apprenticeship ataupun internship sebagaimana yang sekarang terjadi, si peserta magangnya akan kebingungan sebenarnya saya terlindungi oleh hukum yang mana. Jadi menurut saya sangat krusial untuk masalah-masalah ini kemudian membuat kayaknya memang perlu digodok ulang deh ketentuan pemagangan ini agar bisa lebih kontekstual untuk melindungi pemagangan, semua jenis, semua bentuk permagangan, baik apprenticeship maupun internship yang ada sekarang. Itu sih kalau menurut saya, Mbak. Oke, apakah perlu digodok betul Pak Ali? Karena tadi Mbak Nabila sampaikan juga bahwa magang masuk dalam kurikulum kampus Merdeka, sehingga bagaimana memastikan perusahaan ini juga selain wajib berkontribusi untuk
penerimaan karyawan atau tenaga magang, tapi juga memberikan jaminan kepastian dan juga keadilan itu tadi. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nabila ya. Mungkin dalam konteks Permenaker nomor 6 untuk pencakir dan pekerja, kami melihat bahwa Permenaker nomor 6 ini sudah cukup memadai untuk mengatur itu. Tapi tadi ada ruang kosong yang terutama untuk mereka yang magang dalam bentuk internship ini yang secara detail barangkali perlu memang diturunkan menjadi sebuah peraturan. Oke. Tentu saja ini nanti mungkin terkait dengan lembaga atau kementerian lembaga yang berdekatan dengan itu yang bisa lebih menurunkan untuk bagaimana agar ekses pemagangan yang banyak terjadi di lapangan ini bisa dieliminir dengan adanya pengaturan yang lebih detail. Bagaimana misalnya pemagangan khususnya untuk bagi yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk peningkatan kompetensi. Oke, baik. Saya kira saya sepakat dengan itu. Iya, baik. Baik, mudah-mudahan tidak ada lagi kita dengar atau kita lihat kasus seperti yang kemarin ini, karena harus memberikan keadilan, perusahaan pun juga menggunakan jasa mereka, tenaga mereka. Jadi harus adil ya. Terima kasih Pak Ali dan juga Mbak Nabila sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.